bahagia, sehat, berprestasi. 3 kata yang menggambarkan tentang cita-cita dari setiap mahasiswa. Sebagai mahasiswa, kita telah mengikuti keinginan dan impian kita untuk terjun ke dunia pendidikan. Tetapi dalam berbagai keberhasilan dan pencapaian yang telah kita dapatkan, terdapat perjuangan pribadi yang tidak dapat dilihat bahkan dirasakan oleh orang lain. Sehingga sebagai mahasiswa, kita harus menjalani kehidupan kita dengan mempertahankan mental yang kokoh dan seimbang. Di sini saya Dea Angelina akan membahas satu topik yang sangat penting dan tidak boleh untuk diabaikan, yaitu kesehatan mental pada mahasiswa. Seberapa besar sih pengaruh kesehatan mental ini terhadap kehidupan kita sebagai mahasiswa? Seberapa penting kesehatan mental ini harus diperhatikan? Sebelum melangkah lebih lanjut, kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan kondisi terdapatnya keseimbangan antara aspek psikologis, sosial, dan emosional dari seseorang. Bukan hanya berkaitan dengan adanya penyakit mental, tetapi hal ini juga berkaitan bagaimana seseorang dapat mengelola dan menyeimbangkan emosionalnya, dapat beradaptasi dengan lingkungan baru, dan menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang di sekelilingnya. Sebagai mahasiswa, kita tentunya memiliki beban, memiliki tuntutan dan tantangan, di mana mahasiswa akan selalu dihadapkan dengan banyaknya tugas akademis, dengan tenggat waktu yang padat, serta belum lagi memikirkan bagaimana susahnya persaingan untuk meraih prestasi di dalam dunia perkuliahan ini. Bukan hanya itu, sebagai mahasiswa kita juga tentunya memiliki tuntutan, di mana mahasiswa juga bisa mengalami tekanan dari diri sendiri, yaitu adanya ekspektasi yang terlalu tinggi yang timbul dari diri sendiri, ekspektasi dari orang tua yang terlalu tinggi, bahkan ekspektasi yang terlalu tinggi dari teman-teman di sekeliling kita. Sebagai mahasiswa, kita juga harus dapat menentukan pergaulan yang baik untuk diri kita, karena memilih pergaulan yang buruk akan merugikan diri kita, merusak diri kita, dan merugikan orang tua yang sudah memberikan kepercayaan penuh kepada kita. Terutama untuk mahasiswa yang merantau. Mahasiswa yang merantau yang memilih untuk hidup sendiri, hidup mandiri di kota orang lain, harus apa-apa harus bisa sendiri dan tidak boleh bergantungan dengan orang lain. Namun teman-teman semua, saya berdiri di sini bukan untuk mengeluh kesahkan semua keadaan dan kondisi yang kita alami, tetapi saya di sini untuk menekankan pentingnya memperhatikan kesehatan mental kita sebagai mahasiswa. Menurut DRIN, dari kasus yang jumlahnya 2112, terdapat 47% dari total tersebut kasus bunuh diri pada usia muda ataupun remaja. Dengan mudahnya mengakses informasi saat ini melalui media sosial, televisi, dan lain sebagainya, kita dapat mengetahui, khususnya di Kota Semarang pada tahun 2023 yang lalu, terdapat beberapa kasus mahasiswa yang bunuh diri. Hal ini mungkin terjadi karena mahasiswa tersebut kurang bisa dalam menyeimbangkan aspek-aspek yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, seperti emosional, sosial, dan psikologis. Hal ini mungkin bisa terjadi karena mahasiswa tersebut juga memilih untuk menyendiri, tidak mencoba untuk berkonseling ataupun bertukar pikiran dengan teman terdekat untuk mencari solusi menyelesaikan permasalahannya. Hal inilah yang mungkin memicu adanya stres ataupun depresi pada mahasiswa, tetapi mereka lebih memilih untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang salah. Lalu bagaimana nasib bangsa ini jika banyak generasi muda yang memiliki mental sedemikian? Di sini perlu kita kenali juga bagaimana sih contoh gangguan mental itu. Yang pertama adalah depresi. Yang kedua adalah gangguan kecemasan, di mana mungkin seseorang itu jika diberikan tekanan ataupun kondisi situasi yang merasa tertekan, mereka memiliki rasa cemas yang luar biasa. Perlu kita pelajari dan kita terima bahwa adanya tantangan,
adanya tekanan, adanya rasa cemas adalah hal yang biasa. Tetapi kembali lagi kepada diri masing-masing, bagaimana kita mengelola hal tersebut agar kita dapat tenang dan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik. Kemudian ada gangguan kecanduan, penyalahgunaan zat seperti alkohol dan narkotika. Sama seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa lingkungan dan pergaulan akan menggambarkan bagaimana kita. Itu akan menggambarkan bagaimana kita karena akan berpengaruh. Contohnya seperti penyalahgunaan zat seperti alkohol dan narkotika ini. Jika kita memiliki pergaulan dan teman yang baik, mungkin kecil kemungkinan kita dapat melakukan penyalahgunaan ini. Kemudian ada perubahan mood secara drastis yang tentu saja akan mempengaruhi gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian ini contohnya mungkin seperti perubahan pola makan, seperti perubahan sifat mungkin, atau bahkan ada seseorang yang tadinya merupakan kepribadian ekstrovert tiba-tiba menjadi introvert, lebih suka sendiri dan malas untuk bertemu orang banyak. Kemudian apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental kita? Yang pertama itu adalah adanya faktor genetik. Faktor genetik juga berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang. Yang kedua adalah pengalaman traumatis. Mungkin ada kejadian yang memberikan trauma yang cukup dalam pada seseorang yang mengakibatkan dia terus-menerus stres, mengurung diri, ataupun lain sebagainya. Kemudian ada stres dan tekanan hidup. Tentu saja seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita sebagai mahasiswa memiliki tantangan dan tuntutan. Belum lagi kita bukan hanya memikirkan tentang aspek akademis dan sosial, tetapi kita tidak tahu bagaimana kondisi keluarga seseorang, apalagi yang jauh dengan keluarga, mungkin hal-hal atau permasalahan keluarga, permasalahan di rumah kebawa ke dunia perkuliahan, sehingga itu akan mengakibatkan dan memicunya adanya stres. Kemudian ada isolasi sosial, yang tadi lebih memilih untuk sendiri dan malas untuk bercerita ataupun bertukar pikiran dengan orang lain. Kemudian ada ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Yang satu ini teman-teman sering terjadi di dunia perkuliahan, di mana seseorang itu memaksakan kondisinya untuk sama seperti kehidupan orang lain, untuk meniru kehidupan orang lain. Hal ini tentunya akan memberikan kerugian bukan hanya kepada diri sendiri, tetapi kepada orang tua juga, karena mungkin memaksakan perekonomian keluarga yang tadinya tidak mampu dan dipaksakan anak untuk harus mampu untuk hal itu. Dan masih ada lagi faktor yang lainnya. Tentu saja dari faktor-faktor yang menyebabkan kegangguan mental tadi, di sini ada juga upaya untuk meningkatkan kesehatan mental. Yang pertama itu terapi psikologis. Di sebagian besar universitas di Indonesia juga sudah ada fasilitas untuk mahasiswa untuk dapat berkonseling dan bertukar pikiran dengan psikolog. Tetapi banyak mahasiswa mungkin masih memiliki rasa malu untuk bercerita. Jangan ragu teman-teman, karena dengan adanya konseling dengan psikolog, kita akan merasakan beban kita sebagian lepas dan dapat berpikir secara jernih. Tentunya juga akan mendapatkan masukan dari psikolog. Yang kedua adalah meditasi. Kita dapat melakukan meditasi juga, kita dapat melakukan meditasi mungkin dari olahraga juga, yang nantinya akan menjaga kesehatan fisik kita juga. Kemudian kita harus dapat mengatur pola makan yang sehat, menghindari kebiasaan buruk, memperkuat dukungan sosial, karena memiliki support system akan membuat kita menjadi lebih baik, menjadi lebih merasa ada yang mendukung, dan tentunya akan berpengaruh kepada kesehatan mental kita. Kemudian tidur yang cukup, mengembangkan keterampilan dan mengurangi stres. Kesimpulan yang saya dapat sendiri, saya merasa bahwa ada 3 hal yang penting dalam menjalani kehidupan sebagai mahasiswa. Yang pertama adalah self-reward, yang kedua adalah healing, yang ketiga mungkin jika lebih suka sendiri, kita dapat melakukan me time. Karena kehidupan sebagai mahasiswa tentunya banyak kejadian ataupun banyak kondisi yang mungkinnya tadi kita merasa takut ataupun merasa tidak bisa melewati hal tersebut. Buktinya sampai sekarang kita bisa melewatinya.
Tetapi terkadang kita selalu memaksakan diri kita untuk meraih yang lebih tinggi lagi dan merasa diri kita sendiri kurang. Mulai dari sekarang teman-teman, apresiasi diri kita, self reward, berikan self reward kepada diri kita agar kita dapat melakukan healing juga bersama teman-teman ataupun me time. Dengan itu dapat mereset pikiran kita yang tadinya depresi, stres, akan dapat kembali lagi terlepas dari semua beban yang sudah kita lewati untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan kehidupan yang baru lagi seterusnya. Di sini juga aspek dari peran dukungan sosial ini sangatlah berpengaruh tentang kesehatan mental kita. Karena penelitian juga menunjukkan bahwa dukungan sosial dikaitkan dengan hasil kesehatan mental yang lebih baik. Karena seseorang itu akan merasa lebih kuat karena memiliki dorongan serta harapan dan pemberdayaan dari orang di sekelilingnya. Oleh karena itu teman-teman, kita harus tetap seimbang, tetap kuat, dan jaga kesehatan mentalmu. Sebagai mahasiswa, kita harus bisa memiliki jiwa juang yang kuat dan memiliki mental yang kuat. Sekian dari saya, terima kasih.